dipercaya sebagai presiden klub Inter Milano, menggantikan Massimo Moratti. Eksistensi nama besar keluarga Thohir lebih dulu dimulai melalui sosok ayahnya, Mohammad Thohir, atau yang lebih populer dengan panggilan Teddy Thohir. Salah satu perintis Astra Group yang memulai kisah perjalanan bisnisnya dari nol. Jejak sebagai pengusaha inilah yang kemudian diteruskan oleh ketiga anaknya, Garibaldi Thohir, Erick Thohir, dan Rika Thohir. Potongan Oriental dikarenakan garis keturunan melalui sang ibu, Etna Thohir yang merupakan Tionghoa, namun kemudian memeluk agama Islam saat menikah dengan Teddy. Sedangkan sang ayah berdarah Lampung. Erick Thohir lahir di Jakarta, pada tanggal 30 Mei tahun 1970. Beliau memiliki seorang istri yang bernama Elizabeth Chandra. Nama anak-anak beliau adalah Mahatma Arfala Thohir, Mahendra Agahan Thohir, Makaila Ahmadiyah Thohir, dan Magisa Afria Thohir. Ini anak-anaknya. Haji Erick Thohir, Bachelor of Arts, Master of Business Administration, adalah seorang pengusaha dan filantropis Indonesia, yang kini tengah menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia ke-9, pada Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Beliau dilantik sebagai Menteri oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Oktober tahun 2019. Sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir ditugaskan Jokowi untuk mengelola 142 badan usaha milik negara, BUMN, dengan total aset senilai 8.200 triliun rupiah. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2020, Erick Thohir diketahui memiliki total kekayaan sebesar 2.312.938.263.854 rupiah. Harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan sebesar 359.401.100.000 rupiah. Alat transportasi dan mesin sebesar 3.145.500.000 rupiah. Harta bergerak lainnya sebesar 27.996.250.000 rupiah. Surat berharga sebesar 1.724.756.124.100 rupiah. Kas dan setara kas sebesar 88.431.439.694 rupiah. Harta lainnya sebesar 285.332.065.207 rupiah. Kemudian Erick Thohir memiliki hutang sebesar 176.124.215.147 rupiah. Jiwa sebagai seorang pebisnis sudah tampak sejak dirinya masih kecil. Saat masih berumur 9 tahun, dirinya mencoba berbisnis, dengan berjualan biji karet sebagai mainan aduan populer pada zaman itu. Merasa bosan dengan menjual biji karet, Erick bersama teman-temannya memutarkan modal, dengan berdagang siomay di depan SD Tebet Timur. Sejak kecil hingga SMA, Erick menghabiskan masa sekolahnya di Jakarta, kemudian berkuliah di Amerika Serikat. Gelar sarjana, melalui jurusan periklanan sukses diselesaikannya di Glendale Community College. Kemudian pada tahun 1993, dilengkapi gelar master di Universitas Nasional California, melalui jurusan Business Administration. Tujuan ayahnya, Teddy Thohir menyekolahkan Erick sampai tingkat SMA di Indonesia, lalu memilih Amerika Serikat saat kuliah. Memang keinginan Teddy Thohir, agar Erick seimbang dalam proses pendidikannya. Sekembalinya ke Indonesia, bersama beberapa teman-temannya, Muhammad Lutfi, Wisnu Wardana, dan Heri Zulnardi, beliau kemudian mendirikan Mahaka Group. PT Mahaka Media Terbuka, Perseroan, didirikan di Jakarta tanggal 28 November tahun 1992. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari tahun 1993, Mahaka mendirikan Harian Republika, surat kabar pertama bagi komunitas muslim di Indonesia. Beliau menjabat sebagai Direktur PT Mahaka Media sampai tanggal 30 Juni tahun 2008. Kemudian sejak tahun 2010, dirinya hanyalah komisaris. Perusahaan ini membeli Republika, surat kabar, pada tahun 2001, saat berada di ambang kebangkrutan dari ayahnya, serta Jacob Utama, yang merupakan pendiri Kompas, dan Dahlan Iskan, yang merupakan pendiri Jawa Pos.
Seiring pertumbuhan ekonomi dan masyarakat perkotaan, pada tahun 2002, Mahaka Group melebarkan sayapnya dengan mendirikan perusahaan media luar ruang, Mahaka Advertising. Setelah meluncurkan stasiun televisi JAK TV untuk memperkuat positioningnya sebagai bisnis yang berfokus pada masyarakat perkotaan, pada tahun 2007, Mahaka memperkenalkan radio 98.7 Gen FM dan 101 JAK FM, melakukan rebranding pada radio Mustang FM, Kiss FM, Hot FM, dan Mos FM, serta penyertaan saham pada PT Radionet Cipta Karya, yang terdiri dari Prambors FM, Delta FM, dan Female Radio. Beliau juga mendirikan berbagai perusahaan yang bergerak di bidang periklanan, hiburan, serta digital. Kemudian pada tahun 2008, bersama dengan Anindya Bakri, Erick Thohir mendirikan TV One dan situs berita Viva News. Pada tahun 2014 sampai tahun 2019, beliau menjabat sebagai Direktur Utama Antv. Direktur Utama Erick yang gemar olahraga bola basket ini, pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, Perbasi periode tahun 2006 sampai tahun 2010, dan menjabat sebagai Presiden Asosiasi Bola Basket Asia Tenggara, SEABA, sejak tahun 2006. Kemudian pada tahun 2011, beliau dipercaya sebagai Wakil Presiden Komite Olimpiade Indonesia sampai tahun 2015. Selain itu, pada tahun 2012 beliau dipercaya sebagai Komandan Kontingen Indonesia untuk Olimpiade di London. Selanjutnya pada tahun 2018, beliau kembali dipercaya untuk menjadi Ketua Panitia Penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Setelah sukses menjadi Ketua Panitia Perhelatan Asian Games, beliau kemudian ditunjuk sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Erick Thohir diketahui merupakan pendiri sekaligus pemilik klub basket Satria Muda. Selain itu, dirinya juga menjadi orang Asia pertama yang pernah memiliki tim bola basket NBA, ketika dirinya membeli saham Philadelphia 76ers. Kemudian pada tahun 2012 lalu, Erick dan Levian menjadi pemilik saham mayoritas sebuah klub Major League Soccer, DC United. Erick Thohir percaya potensi bisnis sepak bola dan dibuktikannya pada September tahun 2013. Pada tanggal 15 Oktober tahun 2013, setelah melalui proses negosiasi yang panjang, melalui International Sport Capital yang dipimpin saham mayoritas dengan memiliki saham klub Internazionale, atau Inter Milan, sebesar 70%. Kemudian pada tanggal 15 November tahun 2013, Erick Thohir dipercaya sebagai Presiden klub Inter Milano, menggantikan Massimo Moratti. Namun pada tahun 2016, beliau melepas kepemilikan mayoritasnya di klub tersebut kepada perusahaan asal China, Suning Holdings Group Co. 2 tahun kemudian, jabatan Presiden klub diserahkannya kepada Stephen Zhang. Bersama Anindya Bakri, Erick Thohir mengakuisisi klub sepak bola kasta ketiga Liga Inggris, Oxford United pada tahun 2019. Selain itu, dalam rapat umum pemegang saham umum luar biasa, RUPSLB, PT Persis Solo Saestu, PSS, yang digelar pada tanggal 20 Maret tahun 2021, nama Erick Thohir masuk ke dalam manajemen baru Persis Solo, selain nama Kaesang Pangarep dan Kevin Nugroho. Wow. Mengenai rincian kepemilikan saham PT PSS, diketahui bahwa Kaesang Pangarep memiliki saham sebesar 40%, kemudian Kevin Nugroho sebanyak 30%. Sementara Erick Thohir tercatat memiliki saham sebesar 20%, sedangkan 10% saham sisanya merupakan milik dari 26 klub internal Persis. Erick Thohir adalah pendiri Yayasan Dharma Bakti Mahaka, yang menghimpun dana untuk kegiatan-kegiatan sosial. Beliau juga sempat menjadi penulis buku yang berjudul Pers Indonesia di Mata Saya, yang diluncurkan tahun 2011 oleh penerbit Republika. Penulis buku juga, guys. Wah. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Siapa Sebenarnya. Jangan lupa guys, seperti biasa, like, comment, share, dan juga subscribe di dalam channel ini juga. Dan judulnya Biodata dan Profil Erick Thohir, Menteri BUMN Indonesia Maju dan Ketua Umum PSSI. Jadi bukan kaleng-kaleng ya guys, apa yang saya dapat lihat dan mendengar daripada apa yang diceritakan oleh admin Siapa Sebenarnya, bermula daripada bawah guys ya. Bermula sebagai seorang pembisnis, selepas itu berkecimpung di dalam berbagai bidang ya, pebisnis dan sebagainya ya, dan itu salah satu orang bilang
di belakang tabir, ya, bagaimana sosok seperti Bapak Erick Thohir ini sebagai Ketua Umum PSSI yang banyak berjaya, ya, melakar sejarah dan juga kejayaan ya di dalam perusahaannya tersebutlah, sebab ia mewarisi daripada ayahnya, guys, ya. Jadi itulah membuatkan beliau ini sangat senang dan juga membuat perkara-perkara yang memberikan banyak pelbagai cerita, terutamanya tadi itu ternyata, ya, rupa-rupanya Bapak Erick ini dulunya sebagai seorang editor media, ya. Jadi sebelum menjadi menteri di dalam jabatan Menteri Kabinet Bapak Presiden Jokowi, tetapi sebelum itu juga adalah merupakan seorang editor dan banyak jawatan-jawatan yang dipegang, dan itu merupakan juga sesuatu kejayaan yang harus kita lihat betapa besar, betapa banyak perkara-perkara yang telah pun dilakukan oleh Bapak Erick. Dan juga saya dapat lihat beliau ini juga, Bapak Erick, merupakan seorang motivator juga, ya, dan banyak memberikan sokongan dan juga dukungan kepada kita punya apa orang kata atlet-atlet, ya. Dan beliau juga pernah memegang jawatan bola basket di Indonesia, guys, sebelum pergi kepada sebagai Ketua Umum PSSI. Jadi ini bukan kaleng-kaleng, guys, seorang yang bagi saya sangat-sangat berjaya dan diberikan kepercayaan daripada Bapak Presiden Jokowi untuk menjawab jawatan sebagai Menteri BUMN. Jadi itu satu perkara yang sangat-sangat luar biasa, guys. Apapun ini, salah satu juga harus kita ketahui bahwa biodata dan juga profil Bapak Erick Thohir yang merupakan salah seorang sosok yang banyak memberikan orang kata sejarah dan juga kejayaan-kejayaan apa yang telah pun dilakukan saatnya pada kali ini. Dan sebagai Ketua Umum PSSI juga banyak juga perkara-perkara yang telah pun dilakukan oleh beliau, dan ini memberikan satu impak dan juga kesan, ya, kepada kecintaan, ya, supporter-supporter sepak bola di Indonesia. Jadi salah satu perkara yang harus kita dukung dan juga sokong untuk memertabatkan lagi, terutamanya olahraga-olahraga yang berada di Indonesia. Apapun menurut kalian bagaimana? Silakan tulis di ruangan kolom komentar. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang, guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.